Halo sahabat cerita Momo semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya dari cerita Momo. Dan seperti biasa, yuk ramaikan kolom komentar dengan tulis nama dan asal kota kalian. Biar kita semua bisa saling kenal dan makin hangat kekeluargaannya. Siap-siap ya. Karena cerita kali ini bakal bikin kita semua terbuka matanya, penuh emosi, penuh pelajaran, dan pastinya bikin kalian ikut terbawa suasana. Suara ketukan palu hakim itu terasa begitu nyaring, memecah kesunyian ruang sidang yang dingin. Bukan, itu bukan suara yang mengumumkan vonis hukuman penjara. Bagi Andin, itu adalah suara kebebasan. Suara yang mengakhiri semua penderitaan yang ia jalani selama 4 tahun pernikahan. Andin memandang sejenak ke arah kursi yang seharusnya diisi oleh suaminya, Randy, namun kursi itu kosong. Randy tidak hadir. Seperti biasa. Selalu ada kesibukan lain yang lebih penting baginya daripada Andin, bahkan di hari perpisahan mereka. Air mata Andin menetes, tapi bukan karena sedih. Itu adalah air mata lega. Air mata yang menandakan babak baru dalam hidupnya. Andin berdiri, menggenggam erat tas tangannya. Selama 4 tahun itu, ia seperti kehilangan dirinya sendiri. Ia hanya menjadi boneka yang diperintah, disuruh, dan dicaci oleh keluarga Randy. Apalagi oleh ibu mertuanya, Nyonya Retno, yang tidak pernah menganggapnya pantas. Andin berjalan keluar dari ruang sidang. Di koridor, ia melihat 2 sosok yang setia menunggunya, ayah dan ibu. Ayahnya, T.N. Bram, berdiri tegap dengan raut wajah yang menenangkan, sementara ibunya, Nyonya Wati, langsung memeluk Andin begitu ia tiba. "Sudah selesai, Nak?" tanya Nyonya Wati dengan mata berkaca-kaca. Andin mengangguk, menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. "Sudah, Bu." T.N. Bram mengusap kepala Andin dengan lembut. "Syukurlah. Mari kita pulang, sayang. Lupakan semua yang sudah terjadi. Sekarang, kamu punya kami." Mereka berjalan menuju mobil, meninggalkan gedung pengadilan yang terasa seperti penjara bagi Andin. Di dalam mobil, Andin menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang dulu terasa suram, kini terlihat cerah. Ia memejamkan mata, membiarkan kenangan pahit itu kembali, untuk terakhir kalinya. Andin ingat betul bagaimana semua ini bermula. Ia dan Randy bertemu di kampus. Randy adalah sosok populer, pintar, dan mapan. Randy berasal dari keluarga kaya yang memiliki perusahaan besar. Andin, sebaliknya, adalah gadis sederhana dari keluarga biasa. Setidaknya, itulah yang Randy dan keluarganya tahu. Mereka tidak pernah tahu bahwa di balik kesederhanaan Andin, ayahnya adalah seorang pengusaha sukses yang sengaja menyembunyikan identitasnya. Ia ingin Andin tumbuh mandiri dan tidak hanya mengandalkan kekayaan. Randy jatuh cinta pada Andin. Hubungan mereka berjalan lancar sampai akhirnya Randy mengenalkan Andin pada keluarganya. Reaksi Nyonya Retno sangat dingin. Ia menganggap Andin gadis miskin yang hanya mengincar harta putranya. Namun, karena Randy bersikeras, Nyonya Retno akhirnya luluh, dengan syarat Andin harus tinggal di rumah mereka setelah menikah. "Andin, kamu harus tahu tempatmu," kata Nyonya Retno dengan tajam saat Andin baru saja pindah ke rumah mereka. "Di rumah ini, kamu cuma menantu. Randy adalah pewaris keluarga. Jangan coba-coba mengatur atau sok-sokan minta ini itu." Andin hanya bisa menunduk dan mengangguk. Sejak itu, Andin menjalani hidup yang tidak ia bayangkan. Ia diperlakukan seperti pembantu. Nyonya Retno selalu mencari-cari kesalahan. Masakan Andin dibilang tidak enak. Cara berpakaiannya dibilang kampungan, bahkan cara ia berbicara pun selalu dikoreksi. Randy, suaminya sendiri, hanya diam. Ia terlalu takut pada ibunya. Setiap kali Andin mengeluh, Randy hanya mengatakan, "Sabar ya, sayang. Mama memang begitu. Tapi dia sayang sama aku, kok." Puncaknya adalah saat Randy mulai jarang pulang. Ia sering pergi bersama teman-temannya atau sibuk dengan urusan kantor, begitu alasannya. Andin tahu, ada yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi Randy, tapi panggilannya sering tidak dijawab. Andin merasa sangat kesepian, bahkan di dalam rumah yang besar itu. Sampai suatu malam, Andin menemukan bukti perselingkuhan Randy. Ada foto Randy dengan seorang wanita di ponselnya. Pemandangan itu seperti pedang yang menusuk jantung Andin. Ia langsung bertanya pada Randy. Randy tidak menyangkal. Ia malah balik menyalahkan Andin.
Kamu sih terlalu membosankan. Andin, aku butuh hiburan lain, kata Randy dengan enteng. Andin menangis. Ia tidak menyangka Randy bisa sekejam itu. Randy tidak meminta maaf. Ia justru menyuruh Andin untuk diam dan menerima kenyataan. Andin sudah muak. Ia tidak tahan lagi. Ia pun menelepon orang tuanya dan menceritakan semuanya. Tanpa pikir panjang, TN Bram langsung menjemput Andin. Di rumah Randy, TN Bram bertemu dengan Nyonya Retno. Mereka sempat berdebat. Nyonya Retno menyalahkan Andin yang tidak bisa menjaga suaminya. Anakmu itu tidak becus. Jangan salahkan anakku kalau dia cari yang lain. Jelas anakmu tidak pantas mendampingi anakku, kata Nyonya Retno dengan nada tinggi. TN Bram hanya menatapnya tajam. Nyonya, saya tidak peduli seberapa kaya Anda. Yang saya tahu, anak saya adalah permata bagi kami. Dia sudah berjuang. Tapi saya tidak akan membiarkan anak saya disakiti lagi. Andin akan pulang dengan saya, dan saya akan urus perceraiannya. Keputusan Andin untuk bercerai membuat Nyonya Retno dan Randy terkejut. Mereka mengira Andin tidak akan berani mengambil langkah sejauh itu. Namun, Andin sudah bulat tekadnya. Dengan bantuan ayahnya, proses perceraian berjalan cepat. Dan hari ini, semuanya berakhir. Mobil yang membawa Andin, TN Bram, dan Nyonya Wati berhenti di depan sebuah rumah minimalis yang asri. Bukan rumah mewah. TN Bram memang sengaja membeli rumah itu beberapa tahun lalu agar Andin memiliki tempat tinggal yang sederhana, jauh dari kemewahan yang bisa merusak karakternya. Ini rumahmu, sayang, kata TN Bram. Kamu bisa memulai hidup baru di sini. Ada bibi yang akan membantumu. Kalau kamu butuh apa-apa, ayah dan ibu akan selalu ada. Andin tersenyum. Ia menatap ayah dan ibunya. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan rasa terima kasihnya. Perasaan dicintai dan dihargai ini sangat berbeda dengan perlakuan yang ia dapatkan di rumah Randy. Di sini, ia merasa hidup kembali. Makasih, yah, Bu, ucap Andin lirih, suaranya bergetar. Maaf ya, Andin udah nyusahin kalian. Hus, apa-apaan sih, ngomong gitu, kata Nyonya Wati sambil memeluk Andin. Kamu itu anak kami. Kebahagiaanmu adalah yang utama bagi kami. Kami tidak pernah merasa disusahkan. Mereka masuk ke dalam rumah. Bibi, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja untuk keluarga TN Bram, menyambut mereka dengan senyum. Rumah itu terasa begitu hangat, begitu damai. Andin merasa lega, seakan semua beban yang selama ini ia pikul sudah terangkat. Sore harinya, saat Andin sedang bersantai di taman belakang, ia membuka ponselnya. Ada beberapa pesan yang masuk, sebagian besar dari teman-temannya yang memberi dukungan. Andin tersenyum. Tiba-tiba, ia melihat notifikasi dari akun Instagram Randy. Randy mengunggah foto dirinya dengan seorang wanita. Wanita yang sama di foto yang Andin temukan. Mereka tampak sangat bahagia, seolah tidak pernah ada Andin dalam hidup Randy. Andin tidak merasa cemburu. Ia hanya merasa kosong. Andin mematikan ponselnya. Ia tidak ingin lagi memikirkan masa lalu. Ia akan fokus pada dirinya sendiri. Ia akan bangkit. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa hidup lebih baik tanpa Randy dan keluarganya. Ia tidak tahu bahwa di balik senyum dan niatnya untuk memulai hidup baru, sebuah badai baru sedang datang. Badai yang dibawa oleh mantan mertuanya, yang tidak bisa menerima kekalahan dan masih ingin menghancurkannya. 2 minggu berlalu sejak hari perceraian itu. Hidup Andin terasa lebih ringan. Ia mulai rutin berolahraga di pagi hari, mengikuti kelas melukis online, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama ayah dan ibu. Rumah minimalis di pinggir kota itu menjadi tempat perlindungan yang sempurna baginya. Rumah yang penuh dengan tawa, kehangatan, dan tanpa ada beban mental. Andin merasa seperti dirinya yang dulu, sebelum ia mengenal Randy dan keluarganya. Ia bahkan sudah mulai berpikir untuk membuka bisnis online kecil-kecilan. Siang itu, Andin sedang asyik menanam bunga di halaman depan. Ia mengenakan topi lebar dan sarung tangan, sesekali menyeka keringat di dahinya. Senyumnya mengembang saat melihat tunas-tunas baru mulai muncul dari tanah. Ia begitu fokus, hingga tidak menyadari sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam berhenti di depan gerbang rumahnya. Pintu mobil terbuka, dan dari sana keluarlah sosok yang Andin kenal dengan sangat baik. Sosok yang selalu membawa aura dingin dan angkuh. Nyonya Retno, mantan ibu mertuanya. Nyonya Retno berjalan menuju gerbang, diikuti oleh seorang asistennya yang membawa tas mahal. Wajah Nyonya Retno terlihat masam, seolah udara di sekitar rumah Andin tidak pantas ia hirup. Andin mengernyitkan dahi. Ia bingung. Untuk apa Nyonya
Retno datang ke sini? Dan bagaimana ia bisa tahu alamat rumah Andin? Andin berdiri, melepaskan sarung tangannya. Ia ingin masuk ke dalam rumah, menghindari pertemuan yang tidak diinginkannya. Namun, Nyonya, Retno sudah berada di depan gerbang, menatapnya dengan pandangan merendahkan. Jadi ini rumah yang katanya mau kamu jadikan tempat hidup baru, kata Nyonya. Retno dengan nada sinis, matanya menyapu sekeliling, dari pagar hingga pintu depan. Kecil sekali, nggak sebanding dengan rumah Randy. Andin tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, menunggu apa lagi yang akan Nyonya. Retno katakan. Ia tahu, berdebat dengan wanita di depannya ini hanya akan membuang energi. Nyonya. Retno, yang merasa diabaikan, melangkah maju. Asistennya buru-buru membukakan gerbang. Oh, kamu bisu sekarang. Nyonya. Retno tersenyum remeh. Aku kira setelah pisah dari anakku, kamu akan mendapatkan keajaiban hidup. Tapi ternyata, ya gini-gini aja. Tetap jadi si Andin yang biasa. Ada apa Nyonya datang ke sini? Tanya Andin, mencoba tetap tenang. Hubungan kita sudah selesai. Aku ke sini cuma mau memastikan satu hal, jawab Nyonya. Retno, mendekat hingga jarak mereka hanya beberapa langkah. Aroma parfum mahalnya menguar. Setelah pisah dari anakku, jangan harap kamu bisa hidup nyaman dan mewah lagi, Andin. Itu semua bukan takdirmu. Kamu cuma gadis biasa, tidak pantas mendapatkan kemewahan yang kami punya. Aku cuma mau bilang, jangan ngarep kamu mau hidup nyaman dan mewah di keluargaku ya, kamu tidak pantas mendapatkan itu. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk, tapi Andin tidak goyah. Ia hanya tersenyum. Senyum yang bukan senyum bahagia, melainkan senyum yang menyimpan ribuan makna. Senyum yang menunjukkan bahwa ia tidak lagi peduli dengan apa yang Nyonya Retno katakan. Nyonya datang jauh-jauh cuma untuk bilang itu? Tanya Andin, senyumnya semakin lebar. Terima kasih atas perhatiannya. Tapi, saya rasa Nyonya salah alamat. Sejak awal, saya tidak pernah mengincar kemewahan Nyonya. Saya hanya ingin kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu, sudah saya dapatkan sekarang. Nyonya. Retno terkejut melihat reaksi Andin yang begitu tenang. Ia kira Andin akan menangis, atau setidaknya marah. Tapi, senyum Andin justru membuatnya semakin kesal. Ia lalu memandang Andin dari atas ke bawah, seolah menilai barang yang tidak berharga. Bahagia? Kamu pikir aku percaya? Nyonya. Retno tertawa sinis. Kamu hanya pura-pura kuat. Padahal, di hatimu pasti hancur melihat Randy sudah punya pengganti yang lebih dari kamu. Lebih cantik, lebih pintar, dan tentu saja dari keluarga yang setara dengan kami. Andin terdiam sesaat. Ia tidak tahu Randy sudah punya pengganti. Namun, ia tidak peduli. Ia sudah membuang Randy dari hatinya sejak lama. Silakan, kata Andin, gesturnya menunjukkan pintu gerbang. Nyonya bisa kembali. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Saat itu, TN Bram dan Nyonya Wati, yang baru saja pulang dari belanja, melihat pemandangan itu. Raut wajah mereka langsung berubah. TN Bram berjalan tegap, sementara Nyonya Wati langsung mendekati Andin dan memegang bahunya. Ada apa ini, Nyonya? Tanya TN Bram dengan suara yang dalam. Ia berdiri di depan Andin, seolah menjadi perisai. Tolong jangan ganggu putri saya. Nyonya. Retno menatap TN Bram dan Nyonya Wati dari ujung kaki ke ujung kepala. Ia tahu Andin berasal dari keluarga biasa. Namun, ia tidak menyangka ayahnya memiliki aura yang begitu kuat. Pakaian TN Bram dan Nyonya Wati terlihat sederhana, namun terlihat berkelas. Itu membuat Nyonya Retno sedikit kaget. Oh, jadi ini orang tuanya, kata Nyonya Retno, mencoba kembali menguasai keadaan. Saya hanya ingin mengingatkan Andin. Jangan sampai dia lupa diri. Kami sudah memberikan segalanya, tapi dia tidak tahu diri dan malah meminta cerai. Berikan segalanya? Nyonya Wati, yang biasanya pendiam, kini angkat bicara. Suaranya terdengar lembut tapi tegas. Maaf, Nyonya. Apa yang Anda berikan kepada putri saya? Ejekan? Hinaan? Atau penderitaan yang membuatnya kurus kering? Yang ada, Andin yang memberikan seluruh cintanya, tapi dibalas dengan pengkhianatan. Nyonya Retno tidak bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka Nyonya Wati akan membantahnya. Ia pun mengalihkan pandangannya ke TN Bram. Tolong ingatkan putri Anda, kata Nyonya Retno, suaranya sedikit bergetar karena emosi. Dia seharusnya bersyukur sudah pernah menjadi bagian dari keluarga kami.
Keluarga yang kaya raya dan dihormati. TN Bram tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Senyum yang sama dengan senyum Andin. Senyum yang penuh dengan makna yang tak terduga. "Nyonya," kata TN Bram akhirnya, dengan suara yang tenang dan penuh wibawa. "Saya rasa cukup. Tolong segera tinggalkan rumah kami." "Nyonya." Retno merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia, seorang sosialita yang dihormati, disuruh pergi oleh orang yang menurutnya miskin. Ia mendengus kesal. Baiklah. Lihat saja nanti." "Nyonya." Retno berbalik dan berjalan cepat menuju mobilnya. Asistennya buru-buru membuka pintu. Sebelum masuk, "Nyonya." Retno menoleh ke belakang, menatap keluarga Andin dengan tatapan penuh kebencian. "Kalian tidak tahu siapa yang kalian lawan," teriaknya. "Aku akan pastikan kalian menyesal sudah mengusirku." Setelah mobil Nyonya, Retno melaju pergi. "Nyonya." Wati memeluk Andin erat. "Sayang, kamu baik-baik saja?" Andin mengangguk. "Aku baik, Bu. Jangan khawatir." TN Bram mengusap bahu Andin. "Ayah bangga sama kamu. Kamu sudah dewasa. Kamu tidak lagi menangis karena kata-kata sampah mereka." Andin menatap ayahnya. "Aku sudah muak. Yah, aku sudah lelah. Aku ingin hidup tenang." "Pasti, sayang," kata TN Bram. "Percayalah sama ayah. Ayah akan pastikan tidak ada lagi yang bisa mengganggu ketenanganmu. Mereka tidak tahu siapa sebenarnya ayahmu ini." Ucapan TN Bram mengandung nada yang tidak biasa. Andin menatapnya, ada sorot mata yang penuh tekad dan sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Andin tidak tahu bahwa kata-kata terakhir ayahnya bukanlah sekadar hiburan, melainkan sebuah janji. Janji yang akan segera terwujud dan mengubah segalanya. Andin tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Kata-kata Nyonya. Retno terus terngiang di kepalanya, tapi bukan karena ia sedih. Justru ia merasa aneh. Bagaimana bisa seorang wanita kaya raya seperti Nyonya Retno, yang seharusnya sibuk dengan pesta dan arisan, datang jauh-jauh hanya untuk menghina mantan menantunya? Apa yang membuat ia begitu dendam? Dan senyum ayah, senyum itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang Andin tidak mengerti. Keesokan paginya, Andin memutuskan untuk langsung bertanya. Ia menemukan ayahnya, TN Bram, sedang duduk di teras belakang sambil membaca koran. "Nyonya." Wati sedang menyiapkan sarapan di dapur. Andin duduk di kursi rotan di seberang ayahnya. "Yah, semalam, ayah aneh banget." TN Bram melipat koran dan menaruhnya di meja. Ia menatap Andin dengan senyum penuh arti. "Aneh gimana, Nak?" "Waktu Nyonya." Retno ngamuk, ayah cuma senyum. Terus, waktu dia pergi, ayah bilang sesuatu. "Mereka tidak tahu siapa ayahmu ini." "Maksudnya apa, Yah?" tanya Andin, matanya penuh rasa ingin tahu. TN Bram menghela napas panjang. Ia tahu, saatnya telah tiba. "Andin, sayang, ayah tahu kamu selama ini merasa ayah cuma pengusaha biasa. Ayah sengaja. Ayah ingin kamu belajar mandiri. Belajar bagaimana rasanya berjuang, tanpa harus mengandalkan kekayaan ayah." "Tapi, ayah kan emang pengusaha biasa? Toko sembako kita di kota sebelah kan?" Andin bingung. Toko sembako itu memang usaha keluarga mereka, tapi Andin tidak pernah tahu kalau itu bukan satu-satunya aset yang dimiliki ayahnya. TN Bram tersenyum geli. "Toko sembako itu cuma hobi, Nak. Cara ayah dan ibu berinteraksi sama orang-orang. Itu bukan pekerjaan utama ayah." Andin mengerutkan dahi, semakin bingung. Ia memandang ayahnya dengan saksama. Ayahnya yang selalu memakai kaos polo, celana kain, dan mobil yang sederhana. Lalu, pekerjaan utama ayah apa? TN Bram mengisyaratkan Andin untuk mendekat. "Kamu tahu perusahaan Megah Jaya Group?" Jantung Andin berdegup kencang. Ia tentu tahu perusahaan itu. Perusahaan yang bergerak di bidang properti dan teknologi, dengan proyek-proyek besar di seluruh Indonesia. Perusahaan itu sangat terkenal dan dihormati. Bahkan, perusahaan mantan suaminya, Indra Pratama Corp, adalah salah satu mitra bisnis mereka. "Tentu saja aku tahu," jawab Andin. "Itu perusahaan yang sangat besar." "Yah, kenapa?" TN Bram tersenyum, matanya memancarkan kebanggaan yang belum pernah Andin lihat. "Andin, Megah Jaya Group, itu perusahaan ayah. Ayah pemiliknya." Dunia Andin seolah berhenti berputar. Kata-kata itu terasa begitu asing, begitu tidak masuk akal. Ayahnya? Pemilik salah satu perusahaan terbesar di negara ini? Andin merasa seperti berada di dalam mimpi.
Ia menggeleng-gelengkan kepalanya. Ayah, ayah jangan bercanda. Mana mungkin? Andin tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ayah tidak bercanda, kata TN Bram, nadanya serius. Selama ini, ayah menggunakan nama samaran di dunia bisnis. Nama aslinya memang Bram. Tapi ayah punya nama lain yang dikenal oleh semua orang di kalangan pebisnis. Nama itu, TN Brahma Dirgantara. Andin tersentak. Ia pernah mendengar nama itu berkali-kali. Nama Brahma Dirgantara adalah nama yang legendaris di dunia bisnis. Sosok misterius yang tidak pernah menunjukkan wajahnya di publik. Namun kehadirannya sangat menentukan nasib perusahaan-perusahaan besar. Randy dan keluarganya selalu memuji-muji TN Brahma Dirgantara. Mereka bahkan sangat bangga karena perusahaan mereka bisa bekerja sama dengan Megah Jaya Group, yang diakini mereka dipimpin oleh orang tua TN Brahma Dirgantara. Ternyata, ayahnya sendiri adalah orang itu. Ayah, tapi kenapa? Kenapa ayah merahasiakan semuanya? Tanya Andin, suaranya tercekat. Ayah ingin kamu hidup normal. Nak, jelas TN Bram. Ayah tidak ingin kamu dikelilingi oleh orang-orang yang hanya ingin mendekati karena harta. Ayah ingin kamu menemukan cinta yang tulus. Ayah ingin kamu menikah dengan pria yang mencintai kamu apa adanya, bukan karena siapa ayahmu. Air mata Andin menetes. Sekarang ia mengerti. Ayahnya rela menyembunyikan identitasnya, hanya untuk melindungi putrinya. Ironisnya, karena kesederhanaan Andin, ia justru diperlakukan buruk oleh keluarga Randy. Lalu perusahaan Randy itu? Andin tergagap. Mereka memang mitra bisnis ayah, jawab TN Bram, nadanya berubah dingin. Ayah yang membiayai sebagian besar proyek mereka. Ayah yang memberikan mereka kesempatan untuk sukses. Tapi, mereka tidak tahu bahwa selama ini, mereka menjalin kerjasama dengan ayahmu sendiri. Andin terdiam. Ia membiarkan fakta-fakta itu meresap ke dalam pikirannya. Pantas saja Nyonya. Retno selalu merendahkannya, menganggapnya tidak setara dengan keluarga mereka. Mereka tidak tahu bahwa Andin adalah putri dari orang yang selama ini menjadi penopang utama kesuksesan perusahaan mereka. Ayah aku. Andin tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sedih, tapi juga marah. Marah pada dirinya sendiri yang begitu bodoh, dan marah pada keluarga Randy yang begitu sombong. Ayah tahu, kamu pasti bingung, kata TN Bram sambil menggenggam tangan Andin. Tapi ayah punya rencana. Ayah sudah muak melihat mereka berbuat seenaknya. Mereka pikir ayah orang biasa yang bisa diremehkan. Mereka sudah menyakiti anak ayah. Ayah tidak bisa membiarkan itu. Rencana apa, Yah? Tanya Andin. TN Bram tersenyum penuh rahasia. Senyum yang sama dengan senyumnya semalam. Mereka akan tahu siapa sebenarnya ayahmu ini. Mereka akan tahu betapa salahnya mereka merendahkanmu. Ayah akan tunjukkan pada mereka bahwa kemewahan dan kekuasaan yang mereka banggakan bisa hilang dalam sekejap mata. Andin menatap ayahnya, matanya berbinar. Ada api baru yang menyala di dalam dirinya. Api yang dulu padam karena perlakuan Randy dan keluarganya. Kini, api itu kembali berkobar. TN Bram lalu memanggil Bibi. Bibi, tolong siapkan dokumen-dokumen kerjasama dengan Indra Pratama Corp di ruang kerja ayah. Bibi mengangguk patuh dan segera masuk ke dalam rumah. Andin menatap ayahnya, menanti penjelasan. Ayah akan membatalkan semua kerjasama kita dengan mereka, Nak, kata TN Bram. Semua proyek, semua pendanaan. Semuanya. Ayah akan tarik kembali semua investasi ayah. Mereka akan hancur. Andin tercengang. Tapi, Yah itu kan akan merugikan ayah juga. TN Bram menggeleng. Tidak. Bagi ayah, kerugian itu tidak seberapa dibandingkan dengan kebahagiaan kamu. Lagi pula, mereka sudah berani-beraninya menyakiti kamu. Itu tidak bisa dimaafkan. Andin merasa terharu. Ia tidak pernah tahu seberapa besar cinta dan perlindungan ayahnya untuknya. Ayahnya rela mengorbankan segalanya, hanya untuk melihatnya bahagia dan mendapatkan keadilan. Kamu tenang saja, sayang, kata TN Bram. Kamu jalani saja hidupmu. Fokus pada dirimu sendiri. Biarkan ayah yang urus sisanya. Andin memeluk ayahnya erat. Makasih. Yah, makasih banyak. Ia merasa begitu beruntung memiliki keluarga seperti ini. Keluarga yang tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kaya akan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang akan selalu menjadi perisai baginya, kapanpun dan dimanapun. Andin tidak tahu bahwa di saat ia memeluk ayahnya, di tempat lain, mimpi buruk bagi keluarga mantan suaminya baru saja dimulai. Mereka tidak menyadari bahwa langkah kecil yang mereka ambil untuk menghina Andin
telah memicu badai yang akan menghancurkan segalanya. Pagi itu, di kantor Megah Jaya Group, suasana terasa sangat formal. Di ruang rapat utama, TN Bram duduk tegap di kursinya. Di hadapannya, beberapa eksekutif dan direktur perusahaan sudah siap dengan laptop dan dokumen. Namun, ekspresi mereka terlihat bingung. Mereka tidak tahu mengapa rapat pagi itu diadakan begitu mendadak. Padahal tidak ada masalah besar yang mendesak. Baiklah, semuanya, TN Bram memulai, suaranya terdengar tenang tapi penuh otoritas. Saya ingin kita meninjau ulang semua kerjasama dan proyek yang sedang berjalan. Saya ingin memulai dari satu perusahaan yang paling vital bagi kita, Indra Pratama Corp. Nama itu membuat semua orang di ruangan terkejut. Indra Pratama Corp adalah salah satu klien terbesar mereka. Kerjasama dengan perusahaan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan berjalan mulus tanpa masalah. Bapak Brahma, apa ada masalah dengan proyek mereka? Tanya salah satu direktur, Pak Haris, dengan hati-hati. Tidak ada masalah, jawab TN Bram singkat. Justru itu. Saya ingin kita mengakhiri semua kerjasama dengan mereka. Seketika. Sontak, seluruh ruangan menjadi riuh. Suara-suara bisikan mulai terdengar. Direktur lain, Ibu Susan, yang selama ini mengurus kerjasama dengan Indra Pratama Corp, terlihat pucat. Pak, tapi mengapa? Proyek kita dengan mereka di kota Bandung dan Surabaya sudah 90% selesai. Jika kita batalkan sekarang, kerugiannya akan sangat besar. TN Bram hanya tersenyum tipis. Saya sudah perhitungkan. Kerugian itu tidak akan membuat Megah Jaya Group goyah. Saya siap menanggungnya. Namun, kerugian yang akan mereka hadapi akan jauh lebih besar. Para direktur saling pandang, mencoba membaca ekspresi TN Bram. Mereka tidak pernah melihat TN Bram seoptimis dan setegas ini dalam mengambil keputusan. Biasanya, ia sangat teliti dan hati-hati. Pak, apa ada alasan pribadi di balik keputusan ini? Tanya Pak Haris, mencoba menebak. Alasan pribadi? Anggap saja begitu, jawab TN Bram, suaranya kini terdengar dingin. Saya hanya ingin memastikan bahwa kita tidak bekerja sama dengan perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang yang tidak memiliki etika dan moral. Saya tidak peduli seberapa sukses mereka. Jika mereka meremehkan orang lain, mereka juga meremehkan nilai-nilai kita. TN Bram bangkit dari kursinya. Saya ingin kalian segera memproses surat pembatalan kerjasama. Tarik kembali semua dana investasi kita, dan pastikan tidak ada lagi satupun proyek yang tersisa dengan mereka. Beri mereka waktu 1 minggu untuk menyelesaikan urusan administrasi, tapi pastikan tidak ada lagi perpanjangan kontrak. Kerjakan sekarang juga. Para direktur tidak berani membantah lagi. Mereka tahu, jika TN Bram sudah memutuskan sesuatu, itu adalah keputusan final. Mereka langsung sibuk dengan laptop masing-masing, mulai menyusun draft surat pembatalan dan menghitung semua kerugian yang akan mereka alami. Sementara itu, di kantor Indra Pratama Corp, Randy dan ayahnya, TN Indra, sedang berada di ruang kerja. Mereka tampak santai. Randy sedang tertawa-tawa sambil melihat postingan di media sosialnya. Ayah lihat ini, kata Randy, menunjukkan ponselnya. Si Andin, mantan istriku, kemarin-kemarin dihamunin sama mama. Dia cuma bisa senyum, yah. Dia pikir dengan senyum-senyum begitu dia kelihatan kuat. Hahaha, nggak tahu aja dia, tanpa kita, dia itu bukan siapa-siapa. TN Indra ikut tertawa. Biarkan saja. Dia kira kita akan hancur tanpa dia? Padahal dia dan keluarganya cuma orang miskin. Kita ini punya Megah Jaya Group, perusahaan paling kuat di negeri ini. Selama kita punya mereka, kita nggak akan pernah jatuh. Tiba-tiba, telepon meja TN Indra berdering. Ia mengangkatnya. Halo? Ada apa, Lisa? Maaf, Pak, suara sekretarisnya terdengar panik. Ini ada email masuk. Dari Megah Jaya Group. Isinya, surat pembatalan kerjasama. Semua proyek kita, Pak, semuanya dibatalkan. Mata TN Indra membelalak. Ponsel di tangannya hampir jatuh. Ia menatap Randy dengan wajah pucat. Apa katamu? Pembatalan? Iya, Pak. Mereka bilang, semua proyek dengan kita resmi dihentikan per hari ini. Mereka akan tarik semua investasi mereka dalam waktu 1 minggu, jawab Lisa dengan suara bergetar. TN Indra langsung mematikan telepon. Ia menatap Randy, wajahnya terlihat seperti baru saja melihat hantu. Rand, Megah Jaya Group, mereka batalkan semua proyek kita. Apa? Yang benar? Yah? Randy langsung berdiri. Kenapa? Ada apa? Nggak mungkin. Bukankah kita mitra terbaik mereka? Aku nggak tahu.
Aku nggak tahu. TN Indra panik. Ia langsung menelepon kontak pribadinya di Megah Jaya Group, tapi tidak ada yang mengangkat. Ia mencoba menelepon direktur Megah Jaya Group yang lain. Salah satu direktur, Pak Haris, akhirnya mengangkat. Haris, ada apa ini? Kenapa kalian batalkan semua proyek kita? Kenapa? Bukankah kita sudah jadi partner kalian sejak lama? Tanya TN Indra dengan suara tinggi. Maaf, Pak Indra, jawab Pak Haris dengan nada dingin. Itu keputusan langsung dari Bapak Brahma Dirgantara. Kami hanya menjalankan perintah. Bapak Brahma? Kenapa? Apa salahku? TN Indra hampir berteriak. Maaf, Pak. Saya tidak bisa menjelaskan, kata Pak Haris. Keputusan ini final. Silakan urus semua administrasi Anda. Kami akan kirimkan semua dokumen terkait penarikan dana secepatnya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Pak Haris langsung menutup teleponnya. TN Indra membanting ponselnya ke meja. Randy yang melihat itu menjadi ketakutan. Ia tahu, jika Megah Jaya Group menarik semua investasi mereka, perusahaan mereka akan berada di ambang kehancuran. Gimana? Yah? Tanya Randy. Dia bilang itu keputusan langsung dari Brahma Dirgantara. TN Indra hampir menangis. Dia tidak mau bicara apa-apa lagi. Ren, ini gawat. Dana yang kita pakai untuk proyek-proyek ini, itu semua dari Megah Jaya. Kalau mereka tarik, kita akan kekurangan dana untuk membayar subkontraktor dan bahan baku. Kita akan bangkrut. Tiba-tiba, terdengar suara pintu terbuka dengan keras. Nyonya. Retno masuk dengan wajah panik. Pak, ada apa? Kenapa semua klien kita menelepon? Mereka bilang Megah Jaya batalkan kerjasama? Apa yang terjadi? Ini semua karena kamu, teriak TN Indra. Apa yang kamu lakukan? Retno? Apa kamu punya masalah dengan Brahma Dirgantara? Nyonya. Retno menggeleng, bingung. Aku? Nggak ada. Aku nggak kenal Brahma Dirgantara. TN Indra mengacak-acak rambutnya. Ia mencoba menelepon Brahma Dirgantara, sosok misterius yang tidak pernah ia temui langsung. Ia hanya memiliki nomor telepon asistennya. Asisten itu mengangkat. Tolong sampaikan pada Bapak Brahma, kata TN Indra dengan suara putus asa. Saya mohon. Beri saya kesempatan. Ada apa ini? Kenapa semua dibatalkan? Maaf, Pak Indra, jawab asisten itu, suaranya tenang dan tegas. Bapak tidak bisa diganggu. Beliau hanya berpesan, kalian sudah berurusan dengan orang yang salah. Seketika, TN Indra dan Randy teringat Andin. Kata-kata itu, berurusan dengan orang yang salah. Apakah ini ada hubungannya dengan Andin? Apakah Andin memiliki kenalan yang penting di Megah Jaya? Tapi, tidak mungkin. Ayah Andin hanya pengusaha toko sembako biasa. Bagaimana mungkin ia bisa memengaruhi Brahma Dirgantara? Nyonya. Retno memikirkan kembali kejadian semalam. Ia mengingat senyum Andin dan ayahnya. Senyum yang penuh arti. Senyum yang sama seperti senyum Brahma Dirgantara saat mengatakan, kalian sudah berurusan dengan orang yang salah. Mungkinkah ayah Andin dan Brahma Dirgantara saling kenal? Tidak, itu tidak mungkin. Keluarga itu dilanda kebingungan dan kepanikan. Panggilan telepon dari klien lain mulai masuk. Mereka semua menyatakan mundur dari proyek, karena Megah Jaya sudah tidak lagi bekerja sama dengan Indra Pratama Corp. Mereka kehilangan kepercayaan. Dalam hitungan jam, perusahaan yang mereka banggakan mulai runtuh. Rencana liburan keluarga Randy ke Bali sudah dipersiapkan sejak jauh hari. Mereka memesan villa mewah dengan pemandangan langsung ke pantai, tiket pesawat kelas 1, dan reservasi di restoran-restoran terbaik. Nyonya. Retno, yang merasa frustrasi dengan kekacauan di kantor, bersikeras untuk tetap pergi. Kita perlu menenangkan diri. Masalah di kantor bisa diurus nanti. Tenang saja, perusahaan kita tidak akan hancur hanya karena satu klien. Katanya meyakinkan TN Indra dan Randy, meskipun di dalam hatinya ia sendiri merasa tidak tenang. Randy, yang awalnya panik, perlahan mulai terpengaruh oleh ibunya. Ia berpikir, mungkin saja ini semua hanya gertakan dari Megah Jaya Group. Lagi pula, mereka sudah bekerja sama bertahun-tahun. Mana mungkin Megah Jaya tega menghancurkan mitra setianya? Begitu tiba di Bali, mereka disambut oleh angin laut yang sejuk dan pemandangan yang memukau. Namun, alih-alih menikmati keindahan Pulau Dewata, suasana di antara mereka justru dipenuhi ketegangan. Ponsel TN Indra dan Randy terus berdering. Panggilan demi panggilan masuk, sebagian besar dari klien dan mitra bisnis yang meminta penjelasan tentang kabar pembatalan kontrak dari Megah Jaya Group. Pak, kenapa mereka semua menelepon?
tanya Nyonya. Retno kesal saat ia dan TN Indra sedang duduk di tepi kolam renang. Matikan saja ponselnya. Kita sedang liburan. Mana bisa, MA, bentak TN Indra. Mereka semua panik. Mereka bilang, karena Megah Jaya sudah memutus kerjasama, mereka tidak bisa lagi mempercayai kita. Tapi kenapa? Apa hubungan mereka dengan Megah Jaya? Tanya Nyonya. Retno, otaknya tidak bisa mencerna. Megah Jaya itu barometer. MA, jelas Randy, yang juga terlihat frustrasi. Ia sedang berbicara di telepon, mencoba meyakinkan seorang klien penting. Kalau mereka sudah tidak percaya, klien lain juga akan ikut-ikutan. Kita akan kehilangan semua proyek. Tiba-tiba, ponsel Randy berbunyi lagi. Kali ini dari seorang bankir. Randy mengangkatnya, wajahnya langsung memucat. Apa? Pinjaman kami dihentikan? Tapi kenapa? Maaf, Pak Randy, jawab suara di seberang sana. Setelah ada penarikan dana dari Megah Jaya Group, laporan keuangan perusahaan Anda jadi tidak stabil. Kami tidak bisa mengambil risiko. Kami butuh jaminan yang lebih besar untuk melanjutkan pinjaman Anda. Randy menatap kosong. Tapi, itu tidak mungkin. Jaminan kami kan sudah. Bankir itu tidak memberi kesempatan Randy untuk bicara. Saya hanya menjalankan perintah dari atasan. Pak, jika tidak ada jaminan yang bisa diberikan, maka pinjaman Anda kami batalkan. Selamat menikmati liburan Anda. Panggilan itu terputus. Randy membanting ponselnya. Gila. Semuanya. Mereka batalkan semua pinjaman kita. Katanya perusahaan kita tidak stabil. Nyonya. Retno yang mendengar itu langsung pucat. Ia bangkit dari kursi, melupakan pemandangan indah di depannya. Tidak mungkin. Ini pasti ada yang salah. Kita punya reputasi yang baik. Papa, kita harus pulang sekarang. Pulang? Mau pulang kemana? Perusahaan kita sedang diambang kehancuran, bentak TN Indra. Di tengah kekacauan itu, ponsel Randy berdering lagi. Kali ini dari media. Seorang jurnalis meminta konfirmasi tentang rumor bahwa Indra Pratama Corp sedang menghadapi krisis keuangan. Randy panik, ia langsung menutup teleponnya. Randy merasa seperti sedang dikejar-kejar. Seluruh dunia seolah tahu apa yang terjadi pada perusahaan mereka, kecuali mereka sendiri. Ini semua pasti ulah Brahma Dirgantara, teriak Nyonya. Retno. Dia sengaja melakukan ini. Tapi kenapa? Apa salah kita? Aku sudah bilang. MA, aku juga tidak tahu. Dia misterius. Tidak ada yang tahu siapa dia. Balas TN Indra, frustrasinya memuncak. Mereka pun memutuskan untuk memotong liburan mereka dan kembali ke Jakarta. Namun, perjalanan pulang terasa seperti neraka. Di dalam pesawat, ponsel mereka terus bergetar. Notifikasi email masuk bertubi-tubi, semuanya berisi pembatalan kontrak dari klien-klien lain. Mereka bahkan mendengar beberapa penumpang lain membicarakan perusahaan mereka. Kamu dengar nggak? Indra Pratama Corp katanya bangkrut. Gara-gara Megah Jaya Group cabut semua investasinya, bisik seorang pria kepada temannya. Nyonya. Retno, yang duduk di samping mereka, mendengar itu. Ia menoleh, matanya tajam. Jaga bicaramu. Siapa bilang perusahaan kami bangkrut? Kedua pria itu terkejut. Mereka meminta maaf, tapi Nyonya. Retno sudah telanjur marah. Ia berteriak, membuat pramugari harus turun tangan untuk menenangkannya. Randy dan TN Indra hanya bisa menunduk malu. Setibanya di Jakarta, mereka langsung menuju kantor. Namun, pemandangan yang mereka saksikan membuat mereka terkejut. Banyak karyawan yang sudah berkemas, membawa kardus berisi barang-barang pribadi mereka. Wajah mereka terlihat murung. Kalian mau kemana? Tanya TN Indra panik. Seorang karyawan senior mendekat. Maaf, Pak. Kami terpaksa mengundurkan diri. Kami sudah menerima tawaran kerja dari perusahaan lain. Tapi kenapa? Tanya Randy, tidak percaya. Kami akan selesaikan masalah ini. Jangan tinggalkan kami. Maaf, Pak Randy, kata karyawan itu. Perusahaan kita sudah tidak aman. Kami tidak yakin bisa mendapatkan gaji bulan depan. Banyak pemasok juga yang sudah menghentikan kiriman bahan baku. Perusahaan kita tidak bisa beroperasi lagi. TN Indra dan Randy masuk ke dalam. Ruangan yang biasanya ramai dan penuh aktivitas kini terasa kosong dan sunyi. Telepon meja terus berdering, tapi tidak ada yang mengangkatnya. Perusahaan yang mereka bangun dengan susah payah kini seperti rumah hantu. Bagaimana bisa secepat ini? Gumam Randy, tidak percaya. Bagaimana bisa semua orang tahu? Nyonya.
Retno terlihat sangat stres. Ia membuka laci mejanya, mencari obat penenang. Ini tidak mungkin. Ini pasti ada hubungannya dengan Andin. Pasti. Dia pasti tahu sesuatu. Tidak mungkin, Ma, kata Randy. Andin cuma gadis miskin. Apa hubungannya dengan Megah Jaya Group? Mereka ada di level yang berbeda. Tapi dia senyum, teriak Nyonya. Retno. Dia tersenyum saat aku bilang dia tidak akan pernah hidup mewah. Dia pasti tahu sesuatu. TN Indra terlihat kelelahan. Ia duduk di kursi, memijat pelipisnya. Aku harus bertemu dengan Brahma Dirgantara. Aku harus bertemu dia dan bertanya langsung. Ini tidak bisa dibiarkan. Perusahaan kita, hidup kita, semua akan hancur. Mereka mencoba menelepon asisten Brahma Dirgantara lagi, tapi tidak ada jawaban. Randy dan TN Indra mencoba mencari kontak lain, tapi tidak ada yang mau membantu. Mereka seperti terisolasi. Dunia bisnis seolah menjauhi mereka. Mereka tidak menyadari bahwa langkah kecil yang mereka ambil untuk meremehkan seorang gadis sederhana, kini berbalik menjadi bencana besar yang menghancurkan semua yang mereka miliki. Suasana di rumah keluarga Randy terasa seperti di pemakaman. Tidak ada tawa, tidak ada canda. Yang ada hanyalah raut wajah tegang, cemas, dan penuh amarah. Sejak kembali dari Bali, mereka bagai dihantam badai yang tak berkesudahan. Berita tentang krisis keuangan Indra Pratama Corp sudah menyebar seperti api. Media massa, portal berita online, hingga gosip di kalangan sosialita membicarakan kejatuhan mereka. Perusahaan yang tadinya dianggap sebagai raksasa, kini menjadi bahan olok-olok. TN Indra duduk di sofa ruang tamu, memijat pelipisnya. Di depannya, setumpuk surat tagihan dari berbagai vendor dan subkontraktor menumpuk di meja. Randy duduk di seberangnya, menatap kosong ke layar televisi yang mati. Sementara itu, Nyonya Retno mondar-mandir dengan wajah pucat. Ia tidak bisa diam. Pikiran-pikiran negatif terus berputar di kepalanya. Pak, ini semua nggak masuk akal. Nyonya Retno tiba-tiba memecah keheningan. Bagaimana bisa semuanya hancur secepat ini? Pasti ada yang memfitnah kita. TN Indra menghela napas berat. Ini bukan fitnah, Ma. Ini kenyataan. Setelah Megah Jaya Group membatalkan semua proyek, bank-bank juga ikut menarik pinjaman. Kita kekurangan dana untuk membayar utang dan menyelesaikan proyek-proyek yang sudah berjalan. Tapi kita punya aset. Pak, rumah ini, mobil, saham. Kita bisa jual, kata Nyonya Retno dengan nada putus asa. Jual untuk apa, Ma? Balas Randy, suaranya terdengar lelah. Utang kita jauh lebih besar dari semua aset kita. Bahkan jika kita jual semuanya, itu tidak akan cukup. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi nyaring. Nyonya Retno membukanya. Di depan pintu, berdiri beberapa orang berjas rapi dengan wajah serius. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari bank yang selama ini memberi mereka pinjaman. Maaf mengganggu, Nyonya, kata salah satu dari mereka. Kami datang untuk menyita aset yang sudah Anda jaminkan, termasuk rumah ini. Perusahaan Anda sudah gagal memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Nyonya Retno terkejut. Apa? Kalian gila? Ini rumah saya? Saya tidak akan biarkan kalian menyita rumah ini. TN Indra dan Randy segera menghampiri. Wajah mereka pucat. Mereka tahu, bank tidak akan main-main. Dokumen yang dibawa oleh perwakilan bank itu sangat jelas. Mereka sudah tidak punya kuasa. Kami beri waktu 24 jam untuk kalian mengosongkan rumah, kata perwakilan itu, nadanya dingin dan tidak bisa dibantah. Jika tidak, kami akan mengambil paksa. Mereka pergi, meninggalkan keluarga itu dalam keterkejutan. Randy dan Nyonya Retno terduduk lemas di sofa. Mereka tidak pernah membayangkan akan mengalami hal ini. Mereka yang selama ini hidup dalam kemewahan, kini terancam kehilangan segalanya. Papa, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi, teriak Randy, emosinya meledak. Ini semua pasti ulah Brahma Dirgantara. Tapi kenapa dia melakukannya pada kita? TN Indra tidak menjawab. Ia hanya terdiam, memikirkan kembali semua yang telah terjadi. Ia mencoba mengingat-ingat, apakah ia pernah punya masalah dengan Brahma Dirgantara. Tapi tidak ada. Ia bahkan tidak pernah bertemu langsung dengan sosok misterius itu. Satu-satunya orang yang mungkin bisa terhubung dengan kejadian ini hanyalah Andin. Tapi itu tidak masuk akal. Nyonya Retno, yang juga memikirkan hal yang sama, menatap Randy. Ren, kamu ingat Andin? Dia senyum saat aku bilang dia tidak akan hidup mewah.
Itu senyum yang aneh. Seperti dia tahu sesuatu. Sudahlah. Andin cuma gadis miskin. Keluarganya cuma punya toko sembako. Randy membentak ibunya. Jangan mengaitkan ini dengan dia. Tapi, Pak, Randy melanjutkan, suaranya putus asa. Klien-klien kita semua sudah membatalkan kontrak. Supplier tidak mau mengirim bahan baku lagi. Karyawan semua sudah mengundurkan diri. Perusahaan kita sudah tidak beroperasi lagi. Pintu rumah mereka berketuk lagi. Kali ini, 2 orang perwakilan dari media. Mereka ingin mewawancarai TN Indra mengenai kejatuhan perusahaannya. TN Indra menolak, tapi para jurnalis itu terus mendesak. Randy akhirnya marah dan mengusir mereka. Malam itu, mereka berkumpul di ruang keluarga. Randy terus mencoba menghubungi teman-teman dan kenalannya, tapi tidak ada yang mengangkat. Mereka semua seolah menghindarinya. Ia, yang dulunya adalah sosok populer, kini menjadi orang yang dijauhi. Nyonya Retno juga mengalami hal yang sama. Teleponnya tidak berhenti berdering, tapi ia tidak berani mengangkat. Teman-teman sosialitanya semua menelepon untuk memastikan berita kebangkrutan perusahaannya. Bukan untuk membantu, melainkan untuk memastikan gosip yang beredar itu benar. Pak, kita harus gimana? Tanya Nyonya Retno, suaranya bergetar. Aku tidak mau kehilangan semuanya. Kita harus jual aset kita yang lain, kata TN Indra. Jual saham kita di perusahaan lain. Mobil-mobil kita. Apartemen. Semuanya. Kita harus selamatkan perusahaan, meskipun kita harus hidup di apartemen kecil. Mereka menghabiskan sisa malam itu dengan menelepon broker dan agen properti. Tapi kabar buruk datang lagi. Harga saham mereka anjlok. Tidak ada yang mau membeli. Harga properti yang mereka miliki juga jatuh. Mereka terkejut. Kekayaan yang selama ini mereka banggakan, kini tak ada harganya. Seolah ada kekuatan besar yang sengaja membuat harga semua aset mereka jatuh. Ini tidak masuk akal. Ini gila, teriak Randy. Ini pasti ada yang merencanakan. TN Indra menghela napas. Ia menatap Randy dan Nyonya Retno. Hanya ada satu cara. Kita harus menemui Brahma Dirgantara. Aku yakin, ini semua ada hubungannya dengan dia. Kita harus memohon padanya. Aku akan berlutut di depannya jika perlu. Ini satu-satunya cara kita bisa selamat. Nyonya Retno dan Randy setuju. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang berjalan menuju pintu jebakan yang sudah disiapkan oleh TN Bram. Pagi harinya, mereka berangkat menuju gedung Megah Jaya Group. Mereka berpenampilan rapi, berharap bisa bertemu dengan Brahma Dirgantara. Namun, satpam di lobi tidak mengizinkan mereka masuk. Maaf, Bapak dan Ibu sudah ada janji, tanya satpam itu. Belum, tapi kami punya urusan sangat penting dengan Bapak Brahma Dirgantara, kata TN Indra, suaranya memohon. Maaf, Bapak Brahma tidak bisa diganggu, jawab satpam itu. Beliau sangat sibuk. Mereka mencoba memaksa, tapi satpam itu tetap pada pendiriannya. Nyonya Retno dan Randy mencoba berbagai cara, tapi semuanya sia-sia. Mereka tidak bisa masuk. Mereka yang tadinya selalu dihormati, kini diperlakukan seperti pengemis. Harga diri mereka hancur. TN Indra menghela napas. Ia menatap Randy dan Nyonya Retno. Kita kembali ke kantor. Kita akan cari cara lain. Mereka kembali ke kantor, yang kini terasa begitu sepi dan dingin. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ancaman kebangkrutan sudah di depan mata. Di tempat lain, Andin sedang menikmati secangkir teh hangat di teras belakang rumahnya. Ia membuka ponsel dan melihat berita terbaru. Di halaman utama, berita tentang kebangkrutan Indra Pratama Corp menjadi berita utama. Andin membacanya dengan seksama. Ada rasa campur aduk di hatinya. Di satu sisi, ia merasa puas. Namun di sisi lain, ia juga merasa iba. Ia tahu, ayahnya melakukan ini bukan untuk balas dendam semata, melainkan untuk memberikan pelajaran berharga. Tiba-tiba, ponsel Andin berdering. Nama, ayah, tertera di layar. Andin mengangkatnya. Halo, Yah? Halo, sayang, jawab TN Bram. Gimana? Beritanya sudah menyebar? Udah, Yah, jawab Andin. Mereka benar-benar hancur. Ya? Mereka sudah kehilangan segalanya. Nak, kata TN Bram. Tapi ini belum selesai. Ayah akan pastikan mereka benar-benar sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Andin mengangguk. Ia tahu,
Ayahnya tidak akan berhenti sampai keluarga itu benar-benar mengerti arti dari penyesalan. 3 hari berlalu sejak keluarga Randy mendapatkan ancaman penyitaan rumah. Mereka mengungsi ke sebuah apartemen kecil yang dulunya Randy beli sebagai investasi, yang kini menjadi satu-satunya aset mereka yang belum disita. Apartemen itu sangat jauh dari kemewahan yang biasa mereka nikmati. Ruangannya sempit, AC-nya sering mati, dan pemandangan dari jendelanya hanyalah deretan gedung-gedung tua. Nyonya Retno terus menggerutu, sementara TN Indra dan Randy sibuk dengan ponsel mereka, mencoba mencari solusi, apapun itu. Ini semua nggak mungkin, gumam Nyonya Retno, yang sedang duduk di sofa yang tidak nyaman. Mama tidak bisa hidup seperti ini. Kita harus lakukan sesuatu, Pak. Apa yang harus kita lakukan? Ma, tanya Randy, frustrasi. Aku sudah telepon semua kenalanku, tapi nggak ada yang mau bantu. Mereka bilang, maaf, Randy, aku nggak bisa berurusan dengan orang yang punya masalah dengan Brahma Dirgantara. Brahma Dirgantara itu siapa sih? TN Indra menghela napas. Dia pengusaha yang sangat berkuasa. Tapi tidak ada yang tahu wajahnya. Kita harus bisa menemuinya. Tiba-tiba, ponsel Randy berdering. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Randy ragu-ragu, tapi akhirnya mengangkatnya. Halo? Apakah saya berbicara dengan Bapak Randy? Tanya sebuah suara yang terdengar tenang dan formal. Ya, saya Randy. Ada apa? Saya asisten dari Brahma Dirgantara. Beliau ingin bertemu dengan Bapak, besok sore, di sebuah kafe di daerah pusat kota. Randy, Nyonya Retno, dan TN Indra saling pandang. Mata mereka membelalak. Panggilan darurat itu seperti cahaya di ujung terowongan yang gelap. Mereka akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan sosok misterius yang menghancurkan hidup mereka. Baik, tentu saja. Kami akan datang, jawab Randy, suaranya bersemangat. Ia langsung mematikan teleponnya. Pak, Ma, kita dapat kesempatan. Brahma Dirgantara mau bertemu kita. Nyonya Retno langsung berdiri, matanya berbinar. Alhamdulillah. Akhirnya, kita bisa jelaskan semuanya. Kita bisa memohon padanya. Papa, kita harus berlutut di depannya. Lupakan harga diri, yang penting perusahaan kita selamat. TN Indra mengangguk. Wajahnya terlihat sedikit lega. Kita siapkan semuanya. Kita harus membuat kesan yang baik. Kita harus meyakinkan dia untuk mencabut keputusannya. Malam itu, mereka bertiga sibuk menyiapkan strategi. Mereka menyusun daftar alasan mengapa perusahaan mereka tidak layak dihancurkan, dan daftar alasan mengapa Megah Jaya Group harus kembali bekerja sama dengan mereka. Mereka berdebat tentang siapa yang akan berbicara duluan, dan kata-kata apa yang harus mereka gunakan. Mereka bahkan berencana membawa buku-buku catatan keuangan dan proposal proyek sebagai bukti bahwa mereka adalah perusahaan yang jujur dan profesional. Mereka lupa bahwa Brahma Dirgantara tidak membutuhkan semua itu. Keesokan sore harinya, mereka tiba di kafe yang dimaksud. Kafe itu terlihat sepi, seolah sudah disewa khusus untuk mereka. Di salah satu sudut, seorang pria paruhbaya sedang duduk sambil menyeruput kopi. Pria itu memakai kaos polo yang sederhana, celana kain, dan topi bisbol yang menutupi sebagian wajahnya. Di depannya, ada laptop yang terbuka. Pria itu tampak sangat familiar bagi mereka. Mana Brahma Dirgantara? Bisik Nyonya Retno. Apakah kita salah tempat? Tiba-tiba, pria itu menoleh ke arah mereka. Ia membuka topinya dan tersenyum. Senyum itu, senyum yang sama yang ia lihat di wajah Andin dan ayahnya. Senyum yang penuh arti, yang menyimpan rahasia besar. Ketiga anggota keluarga itu terdiam. Randy, TN Indra, dan Nyonya Retno menatap pria itu dengan bingung. Wajah itu adalah wajah ayah Andin. Bapak, Bram? Tanya TN Indra, suaranya bergetar. Kenapa Bapak ada di sini? Saya yang mengundang kalian, jawab pria itu dengan suara yang tidak asing di telinga mereka. Suara yang tenang, tapi penuh wibawa. Silakan duduk. Randy, TN Indra, dan Nyonya Retno duduk di kursi di hadapannya, wajah mereka pucat pasi. Otak mereka tidak bisa mencerna apa yang terjadi. Ayah Andin adalah Brahma Dirgantara? Kalian terlihat terkejut, kata pria itu, yang ternyata adalah TN Bram. Kalian mencari Brahma Dirgantara, kan? Saya Brahma Dirgantara. Kalian menemui orang yang tepat. Nyonya Retno menggeleng, tidak percaya. Tidak mungkin. Bapak kan cuma pengusaha toko sembako. TN Bram tertawa kecil.
Pekerjaan utama saya memang itu. Pengusaha toko sembako. Tapi saya juga punya hobi lain, mengelola perusahaan. Saya adalah pemilik Megah Jaya Group. Dan saya adalah orang yang membatalkan semua kerjasama dengan perusahaan kalian. Bagai disambar petir, keluarga Randy terdiam. Mereka menatap TN Bram dengan mata melotot. Semua teka-teki yang selama ini mereka pikirkan akhirnya terjawab. Alasan kebangkrutan mereka, harga saham mereka yang jatuh, semua ini adalah ulah ayah Andin, orang yang selama ini mereka remehkan. Kenapa? Kenapa Anda melakukan ini? Teriak TN Indra. Apa salah kami? Kami tidak pernah punya masalah dengan Anda. Memang, jawab TN Bram, nadanya serius. Kalian tidak punya masalah dengan saya. Tapi kalian punya masalah dengan putri saya, Andin. Andin? Apa hubungannya dengan dia? Tanya Randy, emosinya meledak. Kalian meremehkan putri saya, kata TN Bram, suaranya naik 1 oktav. Kalian menganggapnya tidak pantas. Kalian memperlakukannya seperti pembantu. Kalian mencaci makinya, menghinanya, dan mengkhianatinya. Kalian pikir saya tidak tahu? Saya tahu segalanya. Setiap tetes air mata putri saya, setiap hinaan yang ia terima, semua saya tahu. Saya sengaja. Saya biarkan dia berjuang. Tapi saya tidak akan biarkan dia menderita. TN Bram menatap Nyonya Retno dengan mata tajam. Nyonya, Anda datang ke rumah saya, menghina putri saya, dan berkata bahwa dia tidak pantas hidup mewah. Anda pikir saya tidak akan berbuat apa-apa? Anda menginjak-injak harga diri putri saya. Jadi saya akan tunjukkan pada Anda, bahwa kemewahan yang Anda banggakan itu, bisa saya ambil dalam sekejap mata. Nyonya Retno terdiam. Wajahnya yang tadinya sombong, kini dipenuhi rasa takut dan malu. Ia mengingat kembali kata-kata yang ia ucapkan kepada Andin. Ia ingat bagaimana Andin hanya tersenyum. Ternyata, senyum itu bukan senyum kesedihan, melainkan senyum kemenangan. Semua ini karena Andin? Tanya TN Indra, tidak percaya. Ya, semua ini karena Andin, jawab TN Bram. Dia adalah alasan mengapa kalian semua kehilangan segalanya. Kalian tidak tahu, bahwa di balik kesederhanaan putri saya, ada kekuasaan yang tidak bisa kalian bayangkan. Kalian pikir kalian superior. Tapi kalian hanyalah serangga di hadapan saya. Randy menunduk. Ia merasa sangat malu. Ia menatap ayahnya, lalu ibunya. Randy mengingat semua perlakuan buruk yang ia berikan pada Andin. Ia mengkhianati Andin, mencampakannya, dan menganggapnya tidak berharga. Tapi kini, orang yang tidak berharga itu, putri dari orang yang paling ia hormati di dunia bisnis, menjadi penyebab kehancuran hidupnya. TN Indra dan Nyonya Retno tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari betapa bodohnya mereka. Mereka meremehkan seseorang yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka. Mereka mengira Andin hanyalah gadis miskin yang mengincar harta. Padahal, Andin adalah putri dari seorang pengusaha yang jauh lebih kaya dari mereka. TN Bram menghela napas. Ia berdiri dari kursinya. Saya rasa cukup. Saya sudah jelaskan semuanya. Saya harap ini menjadi pelajaran berharga bagi kalian. Tunggu, teriak Randy. Saya mohon, Bapak. Saya akan berlutut. Saya akan melakukan apapun. Kembalikan semuanya. Saya janji akan memperlakukan Andin dengan baik. Saya akan menikahi dia lagi. TN Bram tersenyum sinis. Menikahinya lagi? Tidak. Putri saya tidak akan pernah kembali pada pria sepertimu. Dia terlalu berharga untukmu. Kalian sudah kehilangan segalanya. Dan kalian akan hidup miskin. Itu adalah harga yang harus kalian bayar. Dengan itu, TN Bram berbalik dan berjalan keluar dari kafe. Randy, TN Indra, dan Nyonya Retno hanya bisa menatap punggungnya, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka ditinggalkan dalam kehancuran, penyesalan, dan rasa malu yang tak terhingga. Mereka akhirnya tahu, siapa yang selama ini mereka lawan. Dan sekarang, sudah terlambat. Baik, saya akan lanjutkan cerita. Saya akan buatkan bab 9. Momen permohonan maaf dengan detail yang emosional dan penuh haru. Sesuai permintaan Anda minimal 1.500 kata. Bab ini akan menjadi momen klimaks di mana keluarga mantan suami Andin mencoba meminta maaf atas semua kesalahan mereka. Bab 9. Momen permohonan maaf. Beberapa minggu berlalu sejak Randy melihat Andin di mal. Hari-hari yang mereka jalani terasa seperti siksaan. Mereka sudah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, rekening bank, bahkan harga diri. Mereka kini benar-benar jatuh miskin. TN Indra menderita sakit-sakitan, Nyonya
Retno terus menangis dan mengeluh. Dan Randy, yang biasanya sombong, kini hanya bisa menunduk. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di apartemen, Randy memecah keheningan. Kita harus bertemu Andin. Kita harus minta maaf padanya. Semua ini gara-gara kita. Mungkin kalau kita minta maaf, ayahnya mau memaafkan kita. Nyonya. Retno mengangkat wajahnya yang sembab. Minta maaf? Kamu pikir dia mau memaafkan kita setelah semua yang kita lakukan padanya? Aku tidak tahu, Ma, jawab Randy. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan kembali hidup kita. TN Indra mengangguk, menyetujui. Randy benar. Kita sudah meremehkan Andin. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus meminta maaf. Keesokan harinya, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke rumah Andin. Apartemen mereka terlalu jauh dari rumah Andin, jadi mereka harus naik angkutan umum. Randy, yang biasanya naik mobil mewah, kini harus berdesak-desakan di dalam bus. Nyonya. Retno, yang biasanya naik taksi mahal, kini harus berjalan kaki. Mereka yang dulu hidup dalam kemewahan, kini merasakan bagaimana rasanya hidup susah. Setibanya di depan rumah Andin, mereka terdiam. Rumah minimalis itu terlihat begitu indah dan damai. Andin, yang sedang menyiram bunga di halaman, melihat mereka. Ia terkejut. Ia tidak menyangka mereka akan datang ke sana. Randy, TN Indra, dan Nyonya Retno berjalan perlahan ke arah Andin. Wajah mereka terlihat lusuh dan lelah. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Mereka hanya memakai pakaian sederhana. Wajah mereka dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Andin, kata Randy, suaranya bergetar. Kami ingin bicara denganmu. Andin terdiam. Ia menatap mereka satu persatu. Ia melihat wajah mereka yang sudah tidak sombong lagi. Ia melihat mata Nyonya Retno yang berkaca-kaca, dan mata Randy yang penuh penyesalan. Ada apa? Tanya Andin, suaranya tenang. Nyonya Retno melangkah maju. Andin, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar padamu. Aku sudah mencacimu, menghinamu, dan merendahkanmu. Aku pikir kamu tidak berharga. Tapi ternyata, kamu adalah putri dari orang yang sangat berharga. Aku menyesal, Andin. Aku sangat menyesal. Nyonya Retno menangis. Ia berlutut di depan Andin. Aku mohon maafkan aku. Maafkan kami semua. Andin terkejut. Ia tidak pernah menyangka Nyonya Retno akan melakukan hal seperti itu. Ia selalu melihat Nyonya Retno sebagai wanita yang sombong dan angkuh. Tapi kini, Nyonya Retno, yang dulu sangat membencinya, berlutut di depannya dan meminta maaf. Nyonya, jangan seperti ini, kata Andin, suaranya lembut. Ia membantu Nyonya Retno untuk berdiri. Aku sudah memaafkanmu. Nyonya Retno memeluk Andin. Ia menangis terseduh-seduh di bahu Andin. Andin membalas pelukannya. Air matanya menetes. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena terharu. Ia merasa bahwa semua penderitaan yang ia alami selama ini sudah terbayar lunas. TN Indra melangkah maju. Andin, kami minta maaf. Aku juga menyesal. Aku menyesal tidak pernah membelamu saat kamu disakiti. Aku menyesal tidak pernah menganggapmu sebagai putriku sendiri. Aku tahu, aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku mohon maafkan aku. Andin menatap TN Indra. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Andin mengangguk. Aku sudah memaafkanmu, Paman. Aku tahu, Paman juga tidak berdaya. Randy melangkah maju, wajahnya dipenuhi rasa malu. Ia menatap Andin, matanya penuh air mata. Andin, aku minta maaf. Aku minta maaf sudah mengkhianatimu. Aku minta maaf sudah meremehkanmu. Aku minta maaf sudah menyakitimu. Aku bodoh. Aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa kamu adalah segalanya bagiku. Aku menyesal, Andin. Aku sangat menyesal. Andin menatap Randy. Ia melihat Randy yang dulu begitu sombong, kini menunduk dan memohon maaf. Andin tahu, Randy benar-benar menyesal. Tapi, ia juga tahu, ia tidak bisa kembali pada Randy. Randy sudah menyakitinya terlalu dalam. Aku sudah memaafkanmu, Randy, kata Andin. Tapi, aku tidak bisa kembali padamu. Aku sudah menemukan kebahagiaan baru. Dan aku tidak akan pernah kembali pada masa lalu. Randy mengangguk. Ia tahu, Andin benar. Ia sudah menyia-nyiakan kesempatan emasnya. Ia sudah kehilangan Andin.
Ia sudah kehilangan segalanya. Tiba-tiba, ayah Andin, TN Bram, keluar dari rumah. Ia melihat pemandangan itu. Ia melihat Nyonya Retno, TN Indra, dan Randy yang terlihat sangat menyesal. Ia melihat Andin yang memaafkan mereka. Ia merasa bangga pada putrinya. Sudah selesai? Tanya TN Bram, suaranya tenang. TN Indra, Nyonya Retno, dan Randy menoleh. Wajah mereka langsung pucat. Mereka kembali merasakan rasa malu dan takut. Kami sudah meminta maaf pada putri Anda, Pak, kata TN Indra. Kami sadar kesalahan kami. Kami mohon, tolong maafkan kami. TN Bram mengangguk. Saya sudah memaafkan kalian. Tapi, itu tidak berarti saya akan mengembalikan semuanya pada kalian. Kalian sudah kehilangan segalanya. Dan itu adalah harga yang harus kalian bayar. Tapi, Pak, kata Randy, suaranya bergetar. Kami mohon, tolong beri kami kesempatan kedua. Kami akan melakukan apa saja. TN Bram menggeleng. Tidak ada kesempatan kedua. Kalian sudah punya kesempatan. Dan kalian menyia-nyiakannya. Kalian meremehkan putri saya. Jadi kalian akan hidup miskin. Itu adalah takdir kalian. TN Bram menghela napas. Sekarang, tolong tinggalkan rumah saya. Jangan pernah kembali lagi. Dan ingat, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Jangan pernah sombong, karena suatu saat, kalian akan merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Nyonya Retno, TN Indra, dan Randy menunduk. Mereka tidak berani membantah. Mereka berbalik dan berjalan pergi. Mereka tahu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah kehilangan segalanya. Dan mereka akan hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Andin menatap mereka pergi. Ia merasa lega. Ia akhirnya bisa menutup babak pahit dalam hidupnya. Ia tahu, ia sudah memaafkan mereka, tapi ia juga tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan. Andin berbalik dan memeluk ayahnya. Makasih. Yah, makasih banyak. TN Bram membalas pelukannya. Sama-sama, sayang. Ayah akan selalu ada untukmu. Beberapa minggu berlalu sejak Randy melihat Andin di mal. Hari-hari yang mereka jalani terasa seperti siksaan. Mereka sudah kehilangan segalanya. Rumah, mobil, rekening bank, bahkan harga diri. Mereka kini benar-benar jatuh miskin. TN Indra menderita sakit-sakitan, Nyonya Retno terus menangis dan mengeluh. Dan Randy, yang biasanya sombong, kini hanya bisa menunduk. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam sederhana di apartemen, Randy memecah keheningan. Kita harus bertemu Andin. Kita harus minta maaf padanya. Semua ini gara-gara kita. Mungkin kalau kita minta maaf, ayahnya mau memaafkan kita. Nyonya Retno mengangkat wajahnya yang sembab. Minta maaf? Kamu pikir dia mau memaafkan kita setelah semua yang kita lakukan padanya? Aku tidak tahu, Ma, jawab Randy. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan kembali hidup kita. TN Indra mengangguk, menyetujui. Randy benar. Kita sudah meremehkan Andin. Kita harus mengakui kesalahan kita. Kita harus meminta maaf. Keesokan harinya, mereka bertiga memutuskan untuk pergi ke rumah Andin. Apartemen mereka terlalu jauh dari rumah Andin, jadi mereka harus naik angkutan umum. Randy, yang biasanya naik mobil mewah, kini harus berdesak-desakan di dalam bus. Nyonya Retno, yang biasanya naik taksi mahal, kini harus berjalan kaki. Mereka yang dulu hidup dalam kemewahan, kini merasakan bagaimana rasanya hidup susah. Setibanya di depan rumah Andin, mereka terdiam. Rumah minimalis itu terlihat begitu indah dan damai. Andin, yang sedang menyiram bunga di halaman, melihat mereka. Ia terkejut. Ia tidak menyangka mereka akan datang ke sana. Randy, TN Indra, dan Nyonya Retno berjalan perlahan ke arah Andin. Wajah mereka terlihat lusuh dan lelah. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian mahal. Mereka hanya memakai pakaian sederhana. Wajah mereka dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Andin, kata Randy, suaranya bergetar. Kami ingin bicara denganmu. Andin terdiam. Ia menatap mereka satu persatu. Ia melihat wajah mereka yang sudah tidak sombong lagi. Ia melihat mata Nyonya Retno yang berkaca-kaca, dan mata Randy yang penuh penyesalan. Ada apa? Tanya Andin, suaranya tenang. Nyonya Retno melangkah maju. Andin, aku minta maaf. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar padamu.
Aku sudah mencacimu, menghinamu, dan merendahkanmu. Aku pikir kamu tidak berharga. Tapi ternyata, kamu adalah putri dari orang yang sangat berharga. Aku menyesal, Andin. Aku sangat menyesal. Nyonya. Retno menangis. Ia berlutut di depan Andin. Aku mohon maafkan aku. Maafkan kami semua. Andin terkejut. Ia tidak pernah menyangka Nyonya Retno akan melakukan hal seperti itu. Ia selalu melihat Nyonya Retno sebagai wanita yang sombong dan angkuh. Tapi kini, Nyonya Retno, yang dulu sangat membencinya, berlutut di depannya dan meminta maaf. Nyonya jangan seperti ini, kata Andin, suaranya lembut. Ia membantu Nyonya Retno untuk berdiri. Aku sudah memaafkanmu. Nyonya Retno memeluk Andin. Ia menangis terseduh-seduh di bahu Andin. Andin membalas pelukannya. Air matanya menetes. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena terharu. Ia merasa bahwa semua penderitaan yang ia alami selama ini sudah terbayar lunas. TN Indra melangkah maju. Andin, kami minta maaf. Aku juga menyesal. Aku menyesal tidak pernah membelamu saat kamu disakiti. Aku menyesal tidak pernah menganggapmu sebagai putriku sendiri. Aku tahu, aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku mohon maafkan aku. Andin menatap TN Indra. Ia melihat penyesalan yang tulus di matanya. Andin mengangguk. Aku sudah memaafkanmu, Paman. Aku tahu, Paman juga tidak berdaya. Randy melangkah maju, wajahnya dipenuhi rasa malu. Ia menatap Andin, matanya penuh air mata. Andin aku minta maaf. Aku minta maaf sudah mengkhianatimu. Aku minta maaf sudah meremehkanmu. Aku minta maaf sudah menyakitimu. Aku bodoh. Aku terlalu bodoh untuk menyadari bahwa kamu adalah segalanya bagiku. Aku menyesal, Andin. Aku sangat menyesal. Andin menatap Randy. Ia melihat Randy yang dulu begitu sombong, kini menunduk dan memohon maaf. Andin tahu, Randy benar-benar menyesal. Tapi, ia juga tahu, ia tidak bisa kembali pada Randy. Randy sudah menyakitinya terlalu dalam. Aku sudah memaafkanmu, Randy, kata Andin. Tapi, aku tidak bisa kembali padamu. Aku sudah menemukan kebahagiaan baru. Dan aku tidak akan pernah kembali pada masa lalu. Randy mengangguk. Ia tahu, Andin benar. Ia sudah menyia-nyiakan kesempatan emasnya. Ia sudah kehilangan Andin. Ia sudah kehilangan segalanya. Tiba-tiba, ayah Andin, TN Bram, keluar dari rumah. Ia melihat pemandangan itu. Ia melihat Nyonya Retno, TN Indra, dan Randy yang terlihat sangat menyesal. Ia melihat Andin yang memaafkan mereka. Ia merasa bangga pada putrinya. Sudah selesai? Tanya TN Bram, suaranya tenang. TN Indra, Nyonya Retno, dan Randy menoleh. Wajah mereka langsung pucat. Mereka kembali merasakan rasa malu dan takut. Kami sudah meminta maaf pada putri Anda, Pak, kata TN Indra. Kami sadar kesalahan kami. Kami mohon, tolong maafkan kami. TN Bram mengangguk. Saya sudah memaafkan kalian. Tapi, itu tidak berarti saya akan mengembalikan semuanya pada kalian. Kalian sudah kehilangan segalanya. Dan itu adalah harga yang harus kalian bayar. Tapi, Pak, kata Randy, suaranya bergetar. Kami mohon, tolong beri kami kesempatan kedua. Kami akan melakukan apa saja. TN Bram menggeleng. Tidak ada kesempatan kedua. Kalian sudah punya kesempatan. Dan kalian menyia-nyiakannya. Kalian meremehkan putri saya. Jadi kalian akan hidup miskin. Itu adalah takdir kalian. TN Bram menghela napas. Sekarang, tolong tinggalkan rumah saya. Jangan pernah kembali lagi. Dan ingat, hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Jangan pernah sombong, karena suatu saat, kalian akan merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Nyonya Retno, TN Indra, dan Randy menunduk. Mereka tidak berani membantah. Mereka berbalik dan berjalan pergi. Mereka tahu, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah kehilangan segalanya. Dan mereka akan hidup dalam penyesalan yang tak berujung. Andin menatap mereka pergi. Ia merasa lega. Ia akhirnya bisa menutup babak pahit dalam hidupnya. Ia tahu, ia sudah memaafkan mereka, tapi ia juga tidak akan pernah melupakan apa yang mereka lakukan. Andin berbalik dan memeluk ayahnya. Makasih. Yah, makasih banyak. TN Bram membalas pelukannya. Sama-sama, sayang. Ayah akan selalu ada untukmu.
3 tahun berlalu. Andin kini menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Ia tidak lagi menjadi gadis yang polos dan naif. Ia tumbuh menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan penuh percaya diri. Dengan dukungan penuh dari ayahnya, T.N. Bram, ia mendirikan bisnisnya sendiri. Bukan lagi bisnis kecil-kecilan seperti yang dulu ia impikan, melainkan sebuah butik fashion yang elegan dan berkelas. Butik itu, yang diberi nama Andin Yes Touch, berkembang pesat dan dikenal luas di kalangan sosialita. Andin tidak hanya sukses dalam karir, tapi juga dalam kehidupan pribadinya. Ia kini menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Arga. Arga adalah seorang arsitek muda yang sukses. Ia bertemu Arga saat sebuah proyek pembangunan butiknya. Arga tidak tahu siapa ayah Andin, dan Andin menyukainya. Arga mencintai Andin apa adanya, bukan karena harta. Hubungan mereka berjalan lancar. Mereka saling mendukung, saling menghargai, dan saling mencintai. Suatu sore, Andin sedang berada di butiknya. Ia sedang berbincang dengan salah satu kliennya saat tiba-tiba matanya menangkap sosok yang familiar di seberang jalan. Itu adalah Nyonya Retno. Tapi, Nyonya Retno yang ia lihat kini sangat berbeda. Ia tidak lagi mengenakan pakaian mahal atau membawa tas Hermes. Ia mengenakan pakaian lusuh, rambutnya tidak terawat, dan ia sedang mengemis. Nyonya Retno duduk di pinggir jalan, memohon belas kasihan dari para pejalan kaki. Andin merasa iba. Ia tidak lagi merasakan dendam. Rasa iba itu sangat kuat, hingga ia memutuskan untuk menghampiri Nyonya Retno. Nyonya Retno, panggil Andin pelan. Nyonya Retno mendongak. Ia terkejut melihat Andin. Wajahnya dipenuhi rasa malu. Ia menunduk, tidak berani menatap Andin. Andin, gumamnya lirih. Untuk apa kamu di sini? Saya hanya ingin tahu, Nyonya baik-baik saja, tanya Andin. Nyonya Retno tertawa pahit. Baik-baik saja? Bagaimana bisa aku baik-baik saja? Kami sudah kehilangan segalanya. Anakku, Randy, sekarang dia jadi supir ojek online. Suamiku, T.N. Indra, dia sakit-sakitan. Kami tidak punya apa-apa lagi. Air mata Nyonya Retno mengalir. Aku tahu ini balasan atas semua perbuatanku padamu. Aku pantas mendapatkannya. Aku tidak seharusnya sombong. Aku tidak seharusnya meremehkanmu. Andin tidak menjawab. Ia hanya menatap Nyonya Retno dengan iba. Nyonya, saya sudah memaafkan Nyonya. Saya tidak lagi menyimpan dendam. Tapi, saya harap ini menjadi pelajaran berharga bagi Nyonya. Nyonya Retno mengangguk. Ya, aku sudah belajar. Aku belajar bahwa kekayaan itu tidak selamanya. Aku belajar bahwa kesombongan akan menghancurkan segalanya. Aku menyesal, Andin. Aku sangat menyesal. Andin mengangguk. Saya harap Nyonya bisa bangkit lagi. Saya harap Nyonya bisa menjalani hidup yang lebih baik. Andin mengeluarkan uang dari dompetnya dan memberikannya kepada Nyonya Retno. Ini, Nyonya, gunakanlah untuk membeli makan. Nyonya Retno menatap Andin, matanya berkaca-kaca. Kamu sangat baik, Andin. Kamu sudah memaafkanku, dan kamu masih peduli padaku. Andin tersenyum. Ia berbalik dan berjalan kembali ke butiknya. Ia tidak merasa menang. Ia hanya merasa lega. Ia tahu, ia sudah melakukan hal yang benar. Ia sudah memaafkan, dan ia sudah menunjukkan bahwa kebaikan akan selalu menang. Di butiknya, Arga datang menjemput Andin. Ia melihat Andin yang baru saja kembali. Kamu baik-baik saja, sayang? Siapa wanita tadi? Andin tersenyum. Aku baik-baik saja. Dia adalah masa laluku. Tapi aku sudah menutup babak itu. Dan aku siap untuk babak baru. Arga memeluk Andin. Ia tahu, ada sesuatu yang telah terjadi, tapi ia tidak perlu tahu apa itu. Ia hanya perlu tahu bahwa Andin bahagia. 6 bulan kemudian, Andin dan Arga melangsungkan pernikahan. Pernikahan itu diadakan di sebuah taman yang indah. Andin terlihat sangat cantik dalam balutan gaun putih. Ayahnya, T.N. Bram, tersenyum bangga. Ia melihat putrinya bahagia. Ia tahu, semua yang ia lakukan sudah tidak sia-sia. Pernikahan itu dihadiri oleh keluarga besar Andin, teman-teman Andin, dan mitra bisnis T.N. Bram. Acara itu sangat meriah. Andin tidak mengundang keluarga Randy. Ia tahu, mereka tidak akan bisa datang. Pernikahan itu menjadi akhir yang bahagia bagi Andin. Ia tidak hanya mendapatkan cinta sejati, tapi juga mendapatkan kembali kehidupannya. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari kekayaan,
tapi dari cinta, kebaikan, dan keluarga. Ia belajar bahwa kesederhanaan adalah kunci untuk hidup bahagia. Sementara itu, keluarga mantan suaminya harus menerima takdir mereka. Mereka yang dulu hidup dalam kemewahan, kini hidup dalam kemiskinan. Mereka yang dulu sombong, kini harus menunduk. Mereka tidak bisa lagi meremehkan orang lain, karena mereka sudah merasakan bagaimana rasanya diremehkan. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Jangan meremehkan orang lain. Cerita Andin dan keluarganya menunjukkan bahwa status sosial dan kekayaan tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menilai seseorang. Orang yang terlihat sederhana bisa jadi memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Kesombongan dan sikap meremehkan orang lain hanya akan membawa kehancuran. Kekuatan keluarga. Cinta dan dukungan dari keluarga adalah perisai terkuat. Ketika Andin hancur, keluarganya tidak meninggalkannya. Ayahnya, T.N. Bram, berani mengambil tindakan ekstrim demi kebahagiaan putrinya. Ini membuktikan bahwa keluarga adalah fondasi utama dalam menghadapi badai kehidupan. Karma itu nyata. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Perlakuan buruk yang diberikan keluarga mantan suami Andin kepada Andin akhirnya berbalik pada mereka. Kekuasaan dan kekayaan yang mereka banggakan hilang dalam sekejap mata. Ini adalah pengingat bahwa setiap perbuatan pasti akan ada balasannya. Kebahagiaan sejati. Andin menemukan kebahagiaan bukan dari kemewahan, melainkan dari cinta yang tulus dan kehidupan yang damai. Ia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang, melainkan dibangun dengan hati. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita-cerita Momo selanjutnya.